Romo, suster, Bapak Ibu, kaum muda, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada malam ini, marilah kita bersimpuh di hadapan Tuhan dengan mengarahkan hati kita kepadanya setelah seharian kita beraktivitas rutin. Kita rasakan kehadiran Tuhan di hati kita masing-masing. Dan marilah kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, Romo, suster, saudari-saudara, dan anak-anak, secara khusus pada malam hari ini, kita akan memanjatkan doa di tengah kembali merebaknya virus COVID-19 ini. Kita akan mohon rahmat agar saudara dan sahabat kita yang terpapar virus ini segera disembuhkan dan dipulihkan kesehatannya. Kita juga mohon rahmat agar kita semua terjaga dari virus ini dan segera sirnalah masa pandemi ini. Sekarang kita akan mengawali ibadah kita dengan mendaraskan Mazmur 91 bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan Allah Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkaulah pencipta kehidupan. Hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau tahu bagaimana kami berjuang dan mengalami aneka macam keletihan dan kelesuan. Kami sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Hati kami sedih di saat saudara dan sahabat kami terpapar oleh virus ini. Namun kami yakin bahwa Engkau senantiasa berkarya atas diri kami. Engkau tidak mungkin berhenti berkarya. Maka bebaskan kami dari segala mara bahaya, khususnya virus berbahaya ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Yesus menolong hambanya tidak setengah-setengah, tetapi tuntas sampai akhir. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dengan segala perkara yang kita hadapi. Ada kisah nyata seputar COVID ini. Begini ceritanya. Di lingkungan kami ada usaha jasa boga yang cukup banyak karyawannya. Pemilik usaha itu sangat peduli akan kesehatan. Maka pada masa pandemi ini dilakukan swab untuk para tenaga atau karyawannya. Hasil swab menunjukkan bahwa seluruh karyawan negatif. Tetapi ada satu yang positif. Kebetulan
Yang positif itu hidupnya kurang beruntung dibanding dengan yang lainnya. Dia janda beranak satu, tinggal satu rumah dengan orang tua dan adik-adiknya. Setelah tahu bahwa kakaknya kena dan positif, adiknya melarang dia untuk masuk ke rumah. Tetapi Tuhan mengirimkan pertolongan lewat Bapak Ibu RT dan warga setempat dengan menyediakan balai RT untuk tidur karena waktu itu sudah larut malam. Pertolongan Tuhan tidak hanya itu. Kebetulan di dekat balai RT tersebut tinggal seorang dokter yang mensuplai obat serta makanan bagi penderita sambil menunggu tindakan selanjutnya. Dan Tuhan menyelesaikan pertolongannya dengan kemurahan hati Pak RW, membawa si penderita COVID itu ke rumah dinas untuk isolasi mandiri dengan mobil pribadinya, sebab ambulan di mana-mana kosong dan terpakai. Itulah contoh bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada kita tidak setengah-setengah, tetapi tuntas sampai akhir. Dan mari kita renungkan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan tidak setengah-setengah menggendong kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Saudari-saudari, marilah dengan penuh kepercayaan kita memanjatkan doa kepada Tuhan untuk saudara kita yang sedang terpapar COVID, untuk para medis dan keluarga yang terpapar virus ini. Marilah dalam hati kita sebut nama-nama saudari-saudara yang terpapar COVID yang ingin kita doakan. Mari kita hening sejenak. Ya Tuhan, sudilah mendampingi saudari-saudara kami yang terpapar virus COVID ataupun penyakit lainnya dengan kasih sayang-Mu. Kami mohon. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan hati kepada mereka yang terpapar virus ini berkat doa kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan mereka dari segala kejahatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membantu para dokter dan perawat dan keluarga yang merawat saudari-saudara kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan saudari-saudara kami ini dari segala macam cobaan dan dosa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau menyelamatkan saudara-saudari kami ini, sebab demi nama-Mu kami menumpangkan tangan atas mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau melindungi dan memelihara kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, segala permohonan kami, khususnya bagi saudari-saudara kami yang terpapar virus di masa pandemi ini maupun penyakit lain. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Sekarang kita mohon lindungan Allah melalui para kudusnya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Para malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rochus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinius, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Estachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, berlindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Sekarang kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa yang penuh kasih, demikianlah sepenggal doa yang kami haturkan kepadamu. Kami pasrahkan semua ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah doa kita malam ini. Secara khusus bagi saudari-saudara yang sedang terpapar COVID-19, jangan berkecil hati. Tetaplah yakin akan karya Allah. Terpapar COVID bukanlah hal yang tabu, namun bisa menimpa siapapun. Tetaplah semangat dan bergembira, dan jangan kendor berdoa. Untuk seluruh umat, mari kita bersatu hati. Kita adalah satu tubuh, maka jika ada anggota tubuh kita yang sedang sakit, maka ini adalah tanggung jawab kita semua untuk memberikan support kepada yang sedang sakit. Dan tetaplah menjaga protokol kesehatan secara ketat untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ini dari muka bumi. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Pertolongan kita dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudari, khususnya yang sedang terpapar COVID-19 ataupun penyakit lain, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian doa malam ini sudah selesai. Selamat beristirahat, salam sehat, dan berkah dalam untuk kita semua.